Pemirsa, 5 orang anggota ormas ditangkap polisi karena menyekap seorang pegawai leasing memaksa mengeluarkan truk yang ditarik karena menunggak cicilan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di Kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV. Lima orang anggota ormas melakukan mediasi dengan karyawan finance di sebuah gedung bank di Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Jawa Timur. Cekcok kemudian terjadi. Salah satu anggota ormas membawa pegawai finance dengan cara memitingnya. Sementara petugas keamanan namun hanya bisa diam melihat penyanderaan itu. Pasca peristiwa, polisi menangkap 5 orang anggota ormas. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam dan mengintimidasi korban. Mereka memaksa korban mengeluarkan kendaraan yang ditarik karena menunggak cicilan. Dengan alasan bahwa BOT menarik kreditnya macet. Nah, sedangkan 5 orang tersebut sebenarnya juga bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, sehingga dia tidak ada hubungan hukum antara korban dengan BOT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei News melaporkan. Pemirsa, eksekusi bangunan di Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Pemilik yang menolak dieksekusi dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Kan sudah, masih ada upaya hukum ini. Upaya hukumnya gugatannya sudah. Ya sidang artinya nggak boleh dieksekusi. Nanti dieksekusi ketika sidang setelah dilakukan. Proses eksekusi lahan sekolah PAUD dan satu rumah di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu berlangsung ricuh. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi hingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Saat adu mulut berlangsung, tiba-tiba bangunan rumah yang menjadi salah satu objek eksekusi sengaja dibakar oleh keluarga termohon eksekusi. Ada bakar, Bang. Ada bakar rumah, Bang. Api yang tiba-tiba membesar membuat panik puluhan polisi serta warga. Api dengan cepat membesar membuat seluruh bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen ludes terbakar. Tak lama berselang, pihak kepolisian dari Polresta Bengkulu langsung mengamankan pihak keluarga termohon yang melakukan aksi pembakaran. Rekan-rekan kita tadi melihat sendiri, kita semua lagi fokus menengahi debat antara pengacaranya PAUD dengan teman-teman Panitra. Ya, ternyata bangunan sebelah terbakar. Namun demikian tidak mungkin kejadian tersebut tiba-tiba. Kami sebarkan teman-teman intel untuk berpaket apa penyebab jadi kebakaran ini. Ternyata ada unsur kesengajaan atau bukan terbakar. Dan salah satu pelakunya, diduga pelaku, sudah kita amankan. Meski sempat terhambat akibat kebakaran yang terjadi, jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tetap melakukan eksekusi dengan merobohkan bangunan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan. Seorang siswi baru di salah satu SMA di Kota Padang jadi korban kekerasan saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Inilah detik-detik aksi perundungan yang direkam seorang pelajar SMA di Kota Padang. Dalam video yang viral tersebut, tampak seorang siswi baru dipukuli oleh teman sebayanya. Ironisnya, aksi tersebut yang disaksikan oleh sejumlah siswa lain, namun tidak mencegahnya. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah saat pelaksanaan MPLS. Akibatnya, korban mengalami trauma hingga tidak berani datang lagi ke sekolah. Mengetahui kejadian tersebut, orang tua korban langsung mendatangi pihak sekolah dan menuntut perlindungan serta pertanggungjawaban. Menyikapi peristiwa ini, pihak sekolah menggelar mediasi bersama kepolisian dan keluarga korban. Petugas PPA Polres Padang langsung melakukan pendataan serta pembinaan terhadap 6 siswi yang diduga sebagai pelaku perundungan. Kita panggil semua yang terlibat, termasuk pelakunya yang ada kaitannya dengan kasus ini, dan ditelusuri, dan memang sudah diakui oleh pelaku. Memang berawal dari kalimat-kalimat yang tidak bagus ya, yang awalnya dianggap biasa-biasa saja,
hal yang biasa, tapi itu tidak biasa dalam lingkungan pendidikan. Pihak sekolah mengambil tindakan tegas dengan melakukan drop out kepada ke-6 yang diduga pelaku perundungan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa nelayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berujung ricuh. Massa membakar perahu hingga merusak mobil pemadam kebakaran. Kericuan mewarnai aksi unjuk rasa nelayan di alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran. Massa membakar perahu dan merusak mobil pemadam kebakaran, sementara petugas damkar harus menyelamatkan diri dari amukan massa. Massa juga merobohkan pagar kantor bupati setelah pendemo tidak berhasil bertemu dengan Bupati Pangandaran. Massa yang mengatasnamakan Forum Benih Baby Lobster mendesak agar Pemda segera mengeluarkan surat keterangan asal bening lobster. Mereka menyesalkan karena daerah lain sudah mengeluarkan SKAB. Sekda Kabupaten Pangandaran akhirnya menemui massa, sementara Kapolres Pangandaran yang turun langsung ke lokasi menjamin pengawalan proses mediasi agar tetap berjalan damai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiacah, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sering terlibat pembalakan pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, belasan pengemis dan pengamen jalanan di Sidoarjo, Jawa Timur terjaring razia petugas gabungan. Mereka yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberi pembinaan. Petugas gabungan melakukan razia pengemis dan pengamen jalanan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan yang tengah asyik mengamen dan mengemis tidak berkutik saat didatangi petugas, baik yang berbaju dinas maupun preman. Pengemis dan pengamen jalanan yang tidak sempat melarikan diri tidak bisa berkutik saat masuk ke truk untuk dibawa ke kantor Satpol PP. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan diduga sering melakukan pemalakan memalak terhadap sejumlah pengendara kendaraan bermotor. Tidak hanya dari kalangan remaja, sejumlah wanita lansia dan anak-anak yang ikut mengemis tidak luput dari razia petugas. Pengamen jalanan Anjal yang melakukan kegiatannya ini meminta-minta secara paksa. Bahkan kemarin yang kita lakukan patroli di daerah Porong, indikasinya menggunakan senjata tajam. Setelah didata di kantor Satpol PP Sidoarjo, belasan pengemis dan pengamen jalanan ini dikirim ke Liponsos Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.